Dimatikan standar samping bisa double, dimatikan dengan kontak tidak bisa double. Oke, kita oke kan. Udah bunyi. Ini masih hidup ya, klakson masih nyala. Oke, kita tombol double shutter, nyala. Oke, kita matikan lewat kontak, kita on kan, kita tombol double shutter, tidak hidup. Oke, jadi kasusnya dimatikan dengan standar samping bisa didouble, dimatikan dengan kontak tidak bisa. Oke, untuk langkah-langkahnya nggak perlu jauh-jauh ya, sebab kita kalau lihat ya di kontak on mil tidak menyala, ini berarti ada di seputar daerah sekring begitu. Nah, terus untuk ketika dimatikan dengan standar samping ya, ketika dimatikan dengan standar samping kok bisa dihidupkan, itu berarti akinya yakin masih bagus. Oke, kita eksekusi pelan-pelan. Nanti baru setelah kita ketemu akan kita logikakan dengan diagram blok, sehingga kawan-kawan bisa dengan mudah bisa memahaminya. Oke. Gini bisa bandrekan ini. Ya Allah. Oke, teman lihat ini spring 12 ya, sekring 5 ampere. Kalau kita lihat itu bagian ECU ya, bagian ECU ECU 5 ampere ini putus. Nah, kalau ini putus kita nggak bisa macam-macam ya, karena ini adalah yang nyapli ke kontak. Nah, jalur 5 ampere ini adalah jalur sebelum dia masuk ke kontak ya, dari 25 ya, perjalanannya dari 25 ke 5 ini ya. Nah, ini masuk ke pin ECU ya, keluarnya ke kontak. Di dalam pin ECU juga ini memberi supply ke CKP. Nah, sama kontak. Berarti ini jalur yang ke kontak kosong. Nah, ini harus kita cari. Ini harus ketemu rasional ya. Harus ketemu rasional. Kalau enggak rasional berbahaya, bisa bikin ECU tewas ya. Ini harus logika, harus ketemu ya. Oke. Mohon maaf video kawan, kita akan lanjut nanti ya, sebentar lagi. Kalau kondisi sudah agak mendingan karena memang ini kasih banyak pekerjaan deh. Oke, nanti
nanti kita kalau sudah agak mendingan, kita kondisinya sudah kondusif, kita lanjutkan lagi bagaimana kita melukiskan sebuah penyakit. Oke. Ya. Ini. Oke. Coklat ini terbakar ya. Nah, ini bisa terbakar, perjalanannya gimana? Oke. Begini kawan ya. Dari aki itu kan ke 25 ya. Dan dari aki juga ada yang ke 5. Nah, dari 5 masuk ke ECU. Ke ECU. Sip, baik. Sip, Mas. Nah, wes aku hilang aja yang konsentrasiku. Oke. Oke kawan-kawan ya. Setelah ada gangguan ya di bengkel, yuk mari kita lanjut saja belajar pelan-pelan. Kita belajar, sampean belajar, saya juga belajar bareng Mas yo. Kalau saya keliru tolong diingatkan. Oke kawan ya. Ini adalah diagram sederhana, diagram blok dari Bitvario yang ESP ya, hampir sama. Oke, semenjak aki itu dipasang kawan ya, semenjak tegangan aki sudah dipasang, itu dia sudah mengalir ke ECM lewat ECU, lewat sekring ECU ya. Dan dia juga mengalir ke tepi relay ini. Nah, sebelah kaki relay ini untuk nanti jika on digandengkan begini. Supply aktuator. Ya, sekringnya 25 ampere. Kita tidak membahas itu kawan ya. Dalam hal ini yang kita bahas itu yaitu mengapa ya sekring 5 ampere ini bisa putus ketika tegangan di CKP ini menyenggol massa. Nah, kenapa kok bisa putus? Nah, begini kawan ya. Semenjak aki dipasang itu dia sudah mengalir tegangan ke sini. Ke sini menuju ke kaki B-cut, baterai cut. Nah, di sebuah kaki ECM namanya baterai cut. Lah, di kaki baterai cut itu, ya toh, ini, sorry tak lanjut. Ya. Dari kaki baterai cut ini masuk ke kombinasi kontak atau keluar ke kaki kontak, bukan masuk ya, keluar ke kaki kontak. Nah, di salah satu pin ini namanya kombinasi kontak ini, kombinasi switch ini keluar ke kontak. Jika kontak ini dread on ya, sudah di on kan ya, maka arus itu mengalir ke sebuah pin ini, ke salah satu relay kaki 5 ya. Ke relay kaki 5, dan yang satunya itu masuk ke kaki baterai. Nah, ini yang di kaki baterai itu memberikan supply ya, memberikan supply ke V-out. Nah, V-out di dalam V-out ini mungkin juga ada diodanya ya. Yang jelas kalau tegangannya V-out ini, tegangan CKP ini biasanya kan lebih rendah
0,6 atau 1 volt dari tegangan aki. Maka oke kawan ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Nah, kita ulangi lagi prosesnya dari awal biar cetok, biar kelihatan ya. Biar kelihatan dari aki ke sini ya toh. Sorry. Kok garisannya melungker. Ya. Kita ulangi ya, dari sini ke sekring, ke kaki becut, kita ke kombinasi switch ya toh, switch cetek, nah, masuk ke kaki baterai, nah ini ke kaki becut ya, nah ke sini ke CKP. Nah manakala dari CKP ini di sini, nah ini kan tegangannya kan hanya 0,6 lebih rendah dari aki kan. Ketika ini sampai hubungkan dengan sini atau dengan massa, yo terserahlah. Tapi ini gandeng massa. Kalau massa kan ya sama dengan massa aki, massa bodi. Massa bodi kan sama dengan aki. Maka yang beler adalah ini. Ya. Maka yang akan putus adalah kaki ECU. Lah ketika sekring ECU. Lah ketika sekring ECU ini sampean ganti dengan 12 volt ya. Dengan 12 volt ya. Dengan dengan 10 ampere, maka yang hangus adalah yang ada di dalam sini ya. Yang ada di dalam itu yaitu tegangan pensuplai dari sensor CKP ini ya, FET-nya istilahnya itu yang akan mati ya. Ya Mas ya. Ke sini itu kan melewati sebuah saklar ya. Kalau saklarnya di kan di ECU itu kan nggak pakai skakel relay lagi, tapi memakai saklar FET. Oke, sudah paham ya satu hal mengapa jika sensor tegangan pensuplai CKP itu konslet dengan massa, yang terjadi adalah sekring ini yang putus karena ini adalah suplai langsung dari aki, hanya lewat saklar ya, lewat saklar FET. Oke ya. Oke kawan ya, sekarang giliran pertanyaan kedua ya. Kita melogikakan yang kedua. Kenapa jika kontak on ya, jika kontak on ya pada saat ini masih putus ya, kontak on tidak bisa double starter, tapi ketika standar samping ya, mana standar samping, ketika standar samping ini di off kan, motor sudah on dan dari standar samping itu dikebawakan ya, lalu di keataskan ya, artinya kok sudah bisa di double starter lagi. Nah, oke. Begini kawan ya. Oke, kita ulangi lagi. Ketika ECU ya, ketika sekring ini putus ya kawan ya. Ketika sekring itu putus, logikanya kan berarti tidak ada arus yang masuk ke sini ya. Ini kan perjalanannya kan ke sini ya kawan ya. Nah, ke sini. Nah, dari sorry kok jelek
garisannya tidak benar. Perjalanannya setrum ini akan dari sini ke sini kawan ya. Kita ulangi lagi. Nah, masuk ke kontak. Nah, ke kontak. Nah, ini kita bahas yang ke relay utama sini. Ada salah satu yang masuk ke relay utama. Lah, ketika sekring ini putus, maka arus yang relay ke utama kan tidak ada. Pun juga untuk menandai bahwa sistem ini harus hidup kan juga tidak ada. Wong di sini nggak ada setrumnya. Ya, kan nggak ada setrumnya. Mana bisa? Lah, beda ketika saman engkol. Saman engkol tetap bisa. Sebab ketika saman engkol, ACG itu sudah memberikan tegangan, gitu. Beda dengan ketika Anda engkol, ya toh. Ketika Anda engkol itu, ya toh. Sorry, mana di sini kok nggak ada gambarnya ya. Nggak ada gambarnya dinamo ACG, ya. Ketika magnet itu berputar, bahwa sesungguhnya sudah ada tegangan masuk lewat sepul. Nah, ketika sudah ada tegangan masuk lewat sepul, nggak enaknya ini di sini nggak ada gambarnya ya, nggak ada gambarnya itu, nggak ada gambarnya ACG. Wes lah, aku sing gambar ACG aja di sini, ya. Nah, wes kita anggap ACG. Wah, keliru tambahan. Gambarnya ACG bukan begitu kawan. Nah, saya gambar ACG. Wis. Nah, wis, anggap aja begini. Nah, ini sama inilah. Wis, anggap aja sepulnya. Nah, ketika barang ini berputar kawan ya. Berputar, maka sesungguhnya di dalam ECU sudah mendapatkan tegangan, ya. Nah, tegangan itu bisa untuk ngangkat relay power. Sudah bisa untuk meng-on-kan relay power. Lah, ketika on, lah otomatis kan gandeng dari sini, dari aki relay, dari aki ke sekring 25 langsung ke relay ke semua aktuator, dan sistem hidup layaknya sistem biasa. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Istilahnya, makanya ketika ketika motor ini sudah hidup, dan standar samping sampean matikan dari standar samping, ya. Dari standar samping ini, ya toh. Dari standar samping ini, maka sistem masih tetap hidup karena dari relay utama juga masih connect. Maka ketika sampean double starter, ya. Ketika sampean double starter, maka dia masih hidup karena sistem sudah on. Nah, sudah on melalui supply awal dari ACG starter ini kawan ya. Ya, oke. Logikanya sudah mudah sekali ya, karena bagaimana double starter itu masih bisa hidup, ya. Masih bisa hidup walaupun sekringnya putus, walaupun sekringnya yang 5 ampere putus, masih tetap bisa hidup karena sesungguhnya sistem masih hidup karena relay power ini masih on, ya. Relay powernya ini masih on, Mas, ya. Masih on. Dia masih dapat supply dari aki lewat sini, sudah on. Ini sudah ngasih massa, plusnya dari kontak sudah ada. Itu begitu ceritanya. Oke.
Hanya itu kawan ya yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada salah dalam penyampaian. Kalau link BPR-nya nanti bisa cek di bawah kolom komentar. Oke. Di bawah kolom komentar. Di link deskripsi. Saya cantumkan di situ. Jangan lupa like dan subscribe biar ilmunya barokah. Kadang itu pinter tapi tidak barokah, dibuat nyari duit susah, itu karena tidak barokah lah. Pengen barokah gampang, like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.